Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti halaman Facebook aku. Alhamdulillah sudah mencapai berapa ini ya? 3.325. Ini mungkin karena tidak aktif lagi ya. Jadi cuman 3.000. Buat teman-teman yang sudah menginbox, mohon maaf tidak bisa balas satu persatu ya, koneknya putus. Oke teman-teman, di sini aku akan coba memberikan materi pelajaran baru untuk kita sama-sama belajar bahasa India, khususnya di bahasa Hindi. Ya, semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Komen, nanti ada pertanyaan tuh, teman-teman boleh komen di situ. Jangan lupa di-share biar orang semakin banyak kita sama-sama belajar bahasa Hindi. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan memberikan materi baru. Ini adalah video pertama aku. Semoga bermanfaat, walaupun bentuknya masih sederhana ya teman-teman. Ini sederhana, tapi yang penting isinya itu bermanfaat luar biasa buat teman-teman yang lagi pengen sekali belajar bahasa Hindi. Aku belajar bahasa India bagian 1. Subscribe teman. Jangan lupa di subscribe. Dalam bahasa Indonesia teman-teman, pola kalimat kita itu adalah subjek, predikat, objek. Contohnya seperti ini. Aku makan roti. Nah, pola dalam bahasa Hindi itu adalah subjek, objek, predikat. Jadi kalau kita terjemahkan secara sederhana, jadi bahasa gini. Saya roti makan, seperti itu. Nah, dalam video ini kita akan membahas 4 kondisi kalimat. Yang pertama itu kalimat yang menyatakan kegiatan sedang berlangsung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bentuk present continuous tense. Nanti yang kedua kita membuat kalimat yang menyatakan kegiatan masa kini. Dalam bahasa Inggrisnya itu bentuk present ya, present tense seperti itu. Nah, yang ketiga kalimat yang menyatakan kegiatan masa lampau atau masa lalu. Ini bentuk past tense ya teman-teman. Dan yang keempat kalimat yang menyatakan kegiatan masa depan atau bentuk future tense. Oke teman-teman, di sini saya akan coba jelaskan satu kata kerja dulu untuk digunakan dalam keempat kalimat tadi. Nah, aku gunakan kata membaca. Membaca itu parna. Membaca parna. Jadi bukan DH itu bukan dibaca parna, tapi DH itu dibaca R, parna. Nanti akan kita jelaskan di penulisan huruf Devanagari. Ada kata-kata yang dituliskan berbeda dengan yang diucapkan. Parna. Kita masuk ke bagian yang pertama, kalimat yang menyatakan kegiatan sedang berlangsung. Yang perlu teman ingat adalah menghilangkan kata na pada kata kerja. Kemudian tambahkan raha jika laki-laki, rahi jika perempuan, dan rahe jika jamak. Jadi tadi kan membaca itu adalah parna. Maka teman-teman hilangkan nahnya menjadi para. Jadi parrahi, parraha, parrahe seperti itu. Nah, contohnya me parrahahu, me parrahahu.
Aku sedang membaca. Me par rahahu. Aku sedang membaca. Jadi nanya itu dihilangkan, ditambahkan kata raha, rahi atau rahi. Rahi seperti itu teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini menggunakan kata embel-embelnya ya. Kalau aku bahasanya embel-embelnya atau tubinya ya. Tubinya me itu menggunakan hu, me hu gitu. Mehuna kan ada saya gitu. Kemudian yang kedua pakai tu. Jika teman-teman menggunakan tu, maka gunakan hey. Tu hey. Kalau di lirik lagu Bibi Number One ada itu. Tu hey, tu hey, tu hey, tu hey, Mary Bibi Number One. Kau adalah istri nomor satuku. Nah, berikutnya kalau teman-teman menggunakan kata tum, maka gunakan kata ho. Tum ho. Kyuki tum hi ho, seperti itu kan juga. Oke, berikutnya tum sabi. Tum sab. Boleh tum sabi, tum sab. Menggunakan kata he, tum sab he. Anda atau boleh anda itu bisa juga dijamakan kalian seperti itu. Tum sab. Ini lebih sopan ya teman-teman. Berikutnya wo. Jadi bukan bacanya bukan fa, tapi wo, terdengar seperti huruf w. Wo, wo he. Jadi ini untuk menggantikan kata dia, ini bisa laki-laki dan perempuan. Boleh juga menggunakan kata nama, contoh abi he, bukan abi hu, tapi abi he. Bo he, seperti itu. Kemudian ham he, kami, we sabi he, seperti itu. We sabi he. Mudah kan? Jangan lupa di kata-kata ini harus teman-teman ingat untuk mempermudah membuat kalimatnya. Oke, yang kedua, kalimat yang menyatakan kegiatan masa kini. Kalau bahasa Inggrisnya berarti present tense, seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah menghilangkan kata na pada kata kerja, kemudian ditambahkan ta, ti, atau te. Ta itu laki-laki, ti itu untuk perempuan, dan te itu untuk jamaknya. Kita coba ambil contohnya. Me partahu. Me partahu. Ingat ya? Me partahu. Aku membaca, seperti itu. Me partahu. Me partihu. Kalau perempuan. Me partihu. Nah, yang perlu teman-teman diingat di sini adalah penggunaan kata kaki dan te. Jadi kalau dia me, kita pakai ta atau pakai ti jika laki-laki atau perempuan. Tu juga, tum juga, tum sab gunakan te karena ini bentuknya jamak ya teman-teman. Full atau pakai teman, misalnya anak pakai nama ya, abi partahu, seperti itu. Abi membaca. Kemudian ham gunakan t. Untuk vesabi gunakan t juga teman-teman. Oke, itu untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, kalimat yang menyatakan kegiatan masa lalu, bentuk past tense. Nah, teman-teman masih tetap menghilangkan kata na pada kata kerja, tapi tambahkan a. Nah, untuk subjeknya tadi me atau tu itu berbeda. Nah, subjeknya ditambahkan ni, seperti itu. Nah, contohnya meni para. Aku telah membaca. Aku telah membaca. Nah, sebagai contoh, yang perlu teman-teman ingat ketika menggunakan me, itu menggunakan me ni. Untuk tu ni. Untuk tum ni. Untuk tum sab menjadi tum sab ni. Untuk wo itu menjadi usni. Wo menjadi usni, ham menjadi hamni, dan
Fe sabi menjadi unsabni. Ini harus teman-teman ingat. Jadi ketika menggunakan usni itu yang lebih mencolok di sini adalah wo menjadi usni. Berarti itu sudah melakukan ya. Contoh tadi kita menggunakan par, berarti usni para. Dia telah membaca atau dia sudah membaca, seperti itu. Oke, untuk yang keempat, kalimat yang menyatakan kegiatan masa depan, berarti akan, seperti itu. Teman-teman masih menghilangkan kata nah pada kata kerja, ditambahkan ungga, oge, ega atau engge. Nah, ini sebagai contoh. Me parungga, me parungga, me parungga, aku akan membaca. Me parungga, aku akan membaca. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini adalah penggunaan kata ungga. Kalau subjeknya me, berarti gunakan ungga. Me parungga, aku akan membaca. Jika teman-teman menggunakan kata tum, maka gunakan oga atau ogi juga kalau dia perempuan. Tum paroga, tum paroga. Nah, jika teman-teman menggunakan tum sab, gunakan oge. Tum sab paroge, tum sab paroge. Nah, kalau teman-teman menggunakan kata fu, gunakan ega atau egi. Fu parega atau fu paregi. Misalnya teman-teman, untuk guna ham pakai engge. Ham parengge, kami akan membaca. Ham parengge, kami akan membaca. Ve sabi, gunakan kata engge juga sama. Ve sabi parengge, mereka akan membaca. Jadi itu kata kuncinya, mudah-mudahan bisa. Oke teman-teman, demikian untuk materi di video kali ini. Aku minta teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, aku menulis surat. Ada objeknya ya. Aku menulis surat. Kemudian soal kedua, Abi sedang menulis. Yang ketiga, mereka telah menulis. Yang keempat, dia akan menulis surat. Teman-teman boleh kerjakan di komen, nanti akan kita bantu jawab. Untuk bahasa Indianya nih, menulis, likna, surat, pater. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah mau dengerin, yang mau nonton video ini. Selamat mengerjakan, hemat matharu, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.